Semangat pagi, kembali lagi bersama saya, Roy Fernando Nababan, tentunya untuk belajar kimia. Pada pertemuan kali ini saya akan membawakan materi terakhir dalam kimia unsur, yaitu unsur logam transisi periode 4 dan senyawa kompleks. Jadi ini saya bawakan sekaligus ya, mengenai unsur logam transisi periode keempat dan senyawa kompleks. Unsur-unsur golongan transisi periode keempat. Jadi pokok bahasan yang akan kita bawakan itu meliputi nantinya kelimpahan unsur-unsur golongan transisi di alam. Lalu sifat-sifat unsur golongan transisi periode 4. Dan yang terakhir langsung nanti ke senyawa kompleks dan tata namanya. Yang pertama, kelimpahan unsur-unsur transisi periode 4 di alam. Berikut ditampilkan keberadaan unsur-unsur logam transisi di alam lengkap dengan persentasenya. Berikut adalah anggota unsur-unsur transisi periode keempat. Secara umum, semua unsur-unsur transisi periode keempat itu bersifat konduktor yang baik, sering digunakan sebagai katalis, dan bisa membentuk ion kompleks. Tetapi khusus untuk skandium dan seng ini merupakan unsur yang kurang transisi. Sementara pada Zn ini merupakan unsur transisi periode keempat yang bersifat amphoter. Unsur-unsur transisi periode keempat itu mengikuti konfigurasi elektron 4s2 3dx yang saya tampilkan dalam tabel berikut. Membentuk ion stabil bila subkulit D memiliki elektron tunggal. Contoh, misalkan 26 Fe konfigurasinya berikut. Ini nggak ada masalah. Jadi ketika membentuk ion Fe2 positif akan diperoleh konfigurasi demikian. Kenapa? Karena 4s2 itu akan lepas karena itu merupakan elektron yang berada pada kulit terluar. Sehingga 3d6 kalau digambarkan diagram orbitalnya diperoleh ada elektron tunggal. Sifat unsur-unsur transisi periode keempat. Sifat logam. Semua unsur transisi mempunyai sifat logam. Adanya ikatan logam ini mengakibatkan titik leleh, titik didih, dan densitas unsur transisi cukup besar, sehingga bersifat keras dan kuat. Sc dan Zn kurang transisi karena konfigurasinya berikut. Sc konfigurasinya berakhir di 4s2 3d1. Ketika membentuk ion Sc3 positif, maka elektron yang berada pada subkulit D itu sudah lepas. Artinya, tidak ada elektron yang menempati subkulit D. Elektronnya kosong, sehingga kurang transisi. Sementara Zn konfigurasinya adalah berakhir di 4s2 3d10. Ketika membentuk ion Zn2 positif, maka diperoleh elektron di subkulit D 3d10. Kalau diagram orbitalnya kita gambarkan ini sudah berisi penuh atau sudah berpasangan. Sehingga unsur Zn juga unsur yang kurang transisi. Senyawa berwarna. Senyawa yang dibentuk dari ion-ion logam transisi sebagian besar berwarna. Syaratnya ada elektron tunggal di subkulit D. Warna ini disebabkan oleh tingkat energi elektron pada unsur-unsur transisi hampir sama.
Berikut contoh senyawa-senyawa unsur logam transisi yang berwarna. CuSO4 padat berwarna biru, K2Cr2O7 padat berwarna jingga, FeSCN 3 kali berwarna merah coklat, sementara FeSO4 berwarna hijau muda, dan yang terakhir KMnO4 berwarna ungu. Bilangan oksidasi. Unsur-unsur transisi periode 4 bersifat elektropositif atau mudah melepas elektron, sehingga bilangan oksidasinya bertanda positif. Unsur transisi mempunyai beberapa bilangan oksidasi karena elektron yang dilepas melibatkan subkulit S dan D. Biasanya positif 2 ada karena elektron paling mudah dilepas adalah dari subkulit 4S. Bilox maksimum, unsur-unsur periode keempat dalam senyawanya sama dengan nomor golongannya, kecuali golongan 8B. Itu bilangan oksidasinya positif 2 dan positif 3. Hubungan antara bilangan oksidasi dengan warna ion pada unsur-unsur transisi periode keempat tampilkan dalam tabel berikut. Jadi secara umum bilangan oksidasi berbeda, maka warna unsur dalam senyawanya juga akan berbeda. Sifat magnetik. Unsur-unsur logam transisi itu memiliki 3 sifat magnetik. Yang pertama, dia magnetik. Ditolak medan magnet karena tidak ada elektron tunggal. Contohnya adalah Zn. Sementara sifat yang kedua ada paramagnetik, yaitu ditarik medan magnet. Yaitu elektron tunggal itu 1 sampai dengan 3. Contohnya Sc, Ti, dan V atau vanadium. Sifat yang ketiga ferromagnetik, ditarik kuat oleh medan magnet, sehingga bisa dijadikan menjadi magnet permanen, karena elektron tunggal sudah lebih dari 3, contohnya Fe, Cr, dan Co. Kegunaan dan dampak unsur-unsur golongan transisi periode 4 saya tampilkan dalam gambar dan tabel berikut. Yang terakhir adalah senyawa kompleks. Senyawa kompleks adalah senyawa yang molekul atau ionnya membentuk ikatan kovalen koordinasi dengan atom atau ion logam. Biasanya adalah unsur logam transisi. Senyawa kompleks dapat berupa ion positif, ion negatif, atau molekul netral. Di alam banyak diperoleh senyawa kompleks yang merupakan hasil sintesis dalam tubuh makhluk hidup. Misalnya, hemoglobin dalam darah merupakan senyawa kompleks dari Fe porfirin dengan rumus molekul Fe C21H25O2N3. Ion kompleks. Senyawa unsur transisi secara umum berwarna sesuai bilangan oksidasi masing-masing unsurnya, membentuk senyawa kompleks yang dapat terionisasi menjadi ion kompleks. Contoh, CuS4 ditambah dengan 4NH3 menghasilkan CuNH3 4 kali SO4, di mana CuS4 merupakan garam normal, sementara CuNH3 4 kali SO4 ini merupakan senyawa kompleks. Kalau diuraikan, CuNH3 4 SO4 terurai menjadi CuNH3 4 2 positif ditambah dengan SO4 2 negatif. Inilah ion kompleksnya, mengandung unsur logam transisi. Jadi secara umum
ion kompleks itu mengandung unsur logam transisi. Struktur ion kompleks. Alfred Werner dengan teorinya yang dikenal dengan teori koordinasi menyatakan bahwa ion kompleks dapat berupa anion dan kation. Contoh, kation, ion kompleks yang bermuatan positif. Anion, ion kompleks yang bermuatan negatif. Jadi secara umum, struktur ion kompleks dapat digambarkan sebagai berikut, di mana Fe ini merupakan atom pusat. Biasanya atom pusat adalah unsur logam transisi. Sementara NH3 ini merupakan ligan, di mana ligan ini boleh dalam bentuk anion atau boleh juga dalam bentuk molekul netral. 6 ini merupakan bilangan koordinasi yang juga menyatakan jumlah ligan dalam senyawa kompleks. Sementara 2 positif ini merupakan muatan ion kompleks atau nantinya kita sebut dengan MIC. Berikut beberapa ligan pada senyawa kompleks. Ini ligan netral beserta nama ligannya. Jadi kalau ligan netral artinya muatannya sama dengan 0 atau biloxnya sama dengan 0. Sedangkan untuk ligan-ligan negatif berikut, muatannya itu menyatakan bilangan oksidasi dari ligan itu sendiri. Tata nama ion kompleks. Jadi secara umum, aturan penamaan ion kompleks itu nanti mengikuti urutan. Yang pertama jumlah ligan, berikutnya nama ligan, berikutnya nanti atom pusat, dan yang terakhir bilangan oksidasi atom pusat. Jumlah ligan nantinya dinyatakan dengan awalan mono, di, tri, dan seterusnya sesuai dengan jumlah ligan. Khusus untuk ligan NC2O4 2 negatif, itu nanti kalau jumlah 2 dibaca bis, jumlah 3 dibaca tris, jumlah 4 dibaca tetrakis. Karena apa? Ligan ini nanti disebut dengan ligan bidentat. Untuk nama ligan lebih dari satu jenis diurutkan sesuai abjad. Jadi ada kalanya nanti senyawa kompleks atau ion kompleks itu memiliki beberapa ligan. Jadi untuk penulisan nama ligan itu nanti diurutkan sesuai dengan abjad. Atom pusat. Atom pusat ini memiliki nama dengan 2 ketentuan. Ketika ion kompleksnya bermuatan negatif, maka nama logam dalam bahasa Latin ditambah dengan akhiran -at. Sedangkan ketika ion kompleksnya bermuatan positif, nama logam harus ditulis dalam bahasa Indonesia. Jadi untuk penulisan nama atom pusat, perhatikan muatan ion kompleksnya. Bilangan oksidasi atom pusat ini merupakan jumlah total bilangan oksidasi ligan dan atom pusat. Itu sama dengan MIC. Jadi nanti perhitungannya hanya dalam bentuk tambah kurang ya, di mana muatan ion kompleks itu sama dengan total bilox dari ligan dan atom pusat. Biasanya bilox atom pusat itu ditulis menggunakan bilangan Romawi. Contoh penamaan ion kompleks. Yang pertama AgNH3 2 kali positif. Ini bisa kita uraikan, muatan ion kompleks sama dengan positif 1. Atom pusatnya adalah perak. Sedangkan ligannya NH3 namanya amina, yang jumlahnya sama dengan 2. Maka bilangan koordinasinya sama dengan 2, karena bilangan koordinasi sama dengan jumlah ligan. Bilangan oksidasi atom pusat sama dengan positif 1. Ini diperoleh dari mana? Ketika kita menjumlahkan bilangan oksidasi Ag dengan 2 kali bilangan oksidasi NH3, jumlahnya harus positif 1. Kebetulan bilangan oksidasi si NH3 sama dengan 0, maka bilangan oksidasi si Ag sama dengan 1. Maka namanya ditulis menjadi ion diamina perak 1.
Jadi wajib kita tambahkan kata ion ya, karena ini adalah ion kompleks. Diamina, 2 amina, ini ligannya tadi, perak atom pusatnya, ini 1 Romawi, merupakan bilangan oksidasi atom pusat itu sendiri. Contoh kedua, kita uraikan muatan ion kompleks sama dengan positif 1, di mana atom pusatnya adalah besi. Dengan ligan ini ada 2, H2O jumlahnya 4, namanya aquo. Dan Cl jumlahnya 2, namanya kloro. Maka bilangan koordinasinya sama dengan 6. Jadi kita jumlahkan ligannya ya, 4 tambah 2 hasilnya 6. Bilangan oksidasi atom pusat sama dengan positif 3. Ini dari mana? Berikut penguraiannya. Bilangan oksidasi H2O kan sama dengan 0 karena termasuk molekul netral. Sedangkan bilangan oksidasi CCl ini negatif 1. Jadi kalau kita jumlahkan seluruh bilangan oksidasi atom dan ligannya itu sama dengan muatan ion kompleksnya. Diperoleh berikut. Positif 1 sama dengan bilangan oksidasi Fe ditambah 4 kali bilangan oksidasi CH2O ditambah 2 kali bilangan oksidasi CCl. Hasilnya positif 1 sama dengan Fe ditambah 4 kali 0 tambah 2 kali negatif 1. Sehingga diperoleh bilangan oksidasi Fe sama dengan positif 3. Jadi bilangan oksidasi atom pusat ini diperoleh dari sini ya, dari perhitungannya. Sehingga nama ion kompleksnya ditulis ion tetraakuo dikloro besi 3. Tetraakuo karena akuonya ada 4, dikloro karena Cl-nya ada 2, besi atom pusatnya besi, bilangan oksidasi 3 itu ditulis dalam bentuk Romawi. Demikian ya. Jadi penulisan ion senyawa kompleks itu ditulis satu kata. Nah, satu kata tanpa spasi ya. Tetraakuo dikloro besi 3. Berikutnya adalah contoh penamaan ion kompleks yang muatannya negatif. AgCN 2 kali negatif. Muatan ion kompleksnya negatif 1. Atom pusatnya perak, sehingga nama atom pusatnya kita tuliskan nanti argentat, nama latin ditambah akhiran at. Ligannya itu Cn, namanya cyano, jumlahnya 2, maka bilangan koordinasinya sama dengan 2. Bilangan oksidasi atom pusat sama dengan positif 1, diperoleh dari mana? Berikut. Jumlah bilangan oksidasi Ag ditambah dengan 2 kali bilangan oksidasi CCN sama dengan negatif 1. Jadi jumlahkan semua bilangan oksidasi yang ada pada ion ini, hasilnya sama dengan muatan ini tadi ya. Maka diperoleh bilangan oksidasi si Ag sama dengan positif 1. Sehingga namanya ditulis menjadi ion dicyanoargentat 1. Di ini jumlah ligan, cyanonya, ligannya, argentat atom pusatnya 1 Romawi, ini merupakan biloks, diingat urutannya ya. Contoh keduanya, misalkan CONH3 2 kali, CN 4 kali, 2 negatif. Dapat kita simpulkan muatan ion kompleksnya negatif 2. Atom pusat kobalt, jadi nanti kita baca kobaltat. Lalu ligannya Cn dan NH3, dimana kalau kita jumlahkan jumlah ligannya 6, maka otomatis bilangan koordinasinya juga 6. Bilangan oksidasi atom pusat sama dengan positif 2, diperoleh dari mana? Ikut. Negatif 2, sekali lagi, ini muatannya ini sama dengan jumlah bilangan oksidasi yang ada pada ion kompleksnya ini. Negatif 2 sama dengan bilangan oksidasi CO tambah 2 kali bilangan oksidasi NH3 tambah 4 kali bilangan oksidasi CN. Demikian ya. Maka diperoleh bilangan oksidasi CO sama dengan positif 2. Sehingga nama ion kompleksnya ditulis ion diamina tetracyano kobaltat 2. Ion diamina 2 amina. Ini tadi 2 amina. Tetracyano ada 4 Cn. Kobaltat atom pusatnya kobalt. Lalu angka Romawi 2 ini adalah bilangan oksidasi atom pusatnya ya.
Berikutnya adalah untuk kompleks netral, atau dengan kata lain, senyawa kompleks yang muatannya 0. Pemberian nama senyawa kompleks netral sama dengan pemberian nama senyawa kompleks negatif, dan hanya saja tidak ada kata ion. Berarti pada atom pusatnya nanti wajib menggunakan bahasa Latin dengan akhiran -at. Contohnya, CONH3 2 kali, NO2 3 kali. Kita uraikan, muatan ion kompleksnya sama dengan 0. Itu ditunjukkan dari senyawa, nggak ada muatan ya. Nah, lalu atom pusat CO, kobalt. Berarti nama latinnya nanti kobaltat, masih ingat ya? Kobalt, kobaltat. Bilangan koordinasinya sama dengan 5, diperoleh dari ligan NH3 2, ligan NO2 3, berarti jumlahnya 5 bilangan koordinasi. Bilangan oksidasi atom pusat sama dengan positif 3, ini diperoleh dari mana? Demikian. 0 sama dengan biloxnya CO ditambah 2 kali biloxnya NH3 ditambah 3 kali biloxnya NO2. Untuk bilangan oksidasinya ini boleh dilihat kembali dari tabel ligan ya. Nah, di tabel ligan itu tadi ada muatannya, itu yang menjadi bilox ligan, sehingga diperoleh bilangan oksidasi CO sama dengan positif 3. Maka nama dari kompleks netral ini kita tulis diamina trinitro kobaltat 3. Diamina karena mengandung 2 amina, trinitro karena mengandung 3 nitro, ini namanya nitro ya. Kobaltat ini bahasa Latinnya, 3-nya dari bilangan oksidasi atom pusatnya. Yang terakhir adalah garam kompleks. Pemberian nama garam-garam kompleks dimulai dengan menyebutkan kationnya, kemudian diikuti oleh anionnya, yang terdiri dari 2 kata. Contoh, K4FeCN 6 kali, ini dapat diionkan menjadi 4 K positif ditambah dengan FeCN 6 kali 4 negatif. Maka ini sudah jelas ya, ini namanya kalium. Ini kembali ke pengaturan tata nama ion kompleks yang bermuatan negatif. Coba kita cari bilangan oksidasi atom pusatnya, di mana bilangan oksidasi Fe ditambah dengan 6 kali bilangan oksidasi Cn, hasilnya harus negatif 4. Nah, demikian. Maka diperoleh bilangan oksidasi si Fe sama dengan positif 2. Ini nggak ada masalah ya. Maka namanya kita tuliskan menjadi kalium heksasianoferat 2. Ini nama kation, kalium nama anionnya, heksa karena 6, siano karena ligannya namanya siano, ferat karena muatan ion kompleksnya negatif, berarti nama Latin tambah akhirat -at, sedangkan 2-nya dari bilangan oksidasi. Demikian ya. Oke, baiklah, demikian untuk pertemuan kali ini. Ini ada beberapa latihan soal. Nah, ini sengaja dibuat banyak, jadi untuk melatih pemahaman Anda semua tentang cara menentukan nama ion kompleks, atau boleh juga untuk unsur-unsur transisi periode keempat. Ada berikut. Oke, baiklah, terima kasih yang sudah bergabung dalam channel ini. Semoga bermanfaat. Bila ada pertanyaan, boleh hubungi saya pada kolom komentar di channel ini. Kiranya siapapun yang menyaksikan channel ini berada dalam keadaan sehat, dalam kuat, bersemangat dan bersukacita. Semangat pagi!